Bahkan cerita di hadis sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa dicolak tenan. Warang dicolak malaikat Israel ya sampun tenan matur tenggeran. Ya Allah, jenengan gimana tuh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Kalau nggak sering ditakoki, Gus jenengan kiai ora tau serbanan sunah Rasul. Sunah Rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam pinter ikro akeh macane. Sunah serbanan gampang tuku ning pasar bareng. Ngurus. Tapi nak sunah Rasul Nabi wafal Quran terus pinter fahaman. Sunah Rasul sing angel-angel iki kan gak anut. Misalnya jelas Nabi wafal Quran, Nabi yo pinter, penggaweane mulang, penggaweane fahaman. Aku anut sunnah sing ngono-ngono iku ae. Serban gampang tuku ning pasar sunnah napa? Mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunnah. Modal 10.000 tuku serban nek nglakoni sunnah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunnah. Lo susah itu sering, manjen saya sengaja. Saya tuh kalau ngaji sering ketemu lagi sering tak coba. Lagi kalau tak lah itu sunnah. Ini kalau bilang ada ibadah yang malah sahnya itu nak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ihram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ihram. Makanya wiling-wilingan kula nu sebagai ulama wiling-wilingan bahwa ketu itu sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa-apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roy kan anutan, roy nopo. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok suci. Jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Dhewe ono ibadah sing bentuke ra ketunan. Ini pakaiane wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek rasa ketunan kuno NU. Iku yo ngenyek wong iki malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang tidak wajib tetap tidak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi tidak usah main serang. Kalau baleni malih. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani watu jabatin al-ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk. Paham ya terus niki. Tapi ya itu tadi karena itu perintah pangeran. Mulane kula wingi ngaji teng Yogya niku cerita. Padahal ngaji itu banyak orang pintar kalau cerita. Bapak artinya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu dakhalal jannah kan. Surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah. Itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting. Kalau la ilaha illallah itu rawan kededalan. Itu kan la ilaha tok. Kan malah ateis, napa? Ateis. Ora ana pangeran terus mate-mate kan perkara ngono istisna napa ilau. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi no Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ing kita. Ora ana resiko napa? Ya saya bilang ya itu biasanya di kitab fikih ada panduannya, panduan menuju kematian itu ana panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini, wis kelar-kelar kok ismuni Allah, iku jojak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhirul kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah ya. Tapi ora mesti kadang sampean iso mati. Iku misalnya semuanya Allah aja takoki. Mbah sertifikat ning ndi? Enggak sekali jawab lemari cung, berarti kata terakhir orang Allah tapi lemari. Paham? Lah misalnya bapak petualang bisnis. Pak, BPKB ning di bank to. Dadi nek semuanya Allah aja takoki lafaz liyane dan akhirul kalamihi napa? Allah. Mergo hadisnya mangkana akhirul kalamihi Allah dakhalal jannah. Sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari, muni bank. Muni utangku sahur tuh pokoknya aja muni ngono. Tetapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae. Cara aku ape mati tak koyo anakku. Pak Qur'ane tembuti tak jam ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora tak sertifikat. Aku kan ora di urusan donya, paham. Mosok kiai di urusan sertifikat terperut. Kula niku alhamdulillah rapat di urusan donya wis pokoke biasa beto mangan wis pokoke yang sederhana-sederhana.
Kalau ya rapati roh di mobil ora roh, ditekdir duit tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak pati roh urusan gitu-gitu. Saya tak jawab nih lemari, misalnya anakku takut hukum ya tak jawab. Anak ini gus, takut malaikat. Berarti akhiru kalamika itu gak Allah ya. Malaikat tak amuk takut ngaji ya. Ya gampang Pak. Gus, pas mati muni lemari, gue pas niku anak jenengan takut kitab tafsir temu tak jawab nih lemari. Berarti akhiru kalamika kan tidak Allah. Malaikat mesti aku itu anut ajarannya Allah. Allah ngutus nek wong takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Jadi aku muni lemari ora niat lemari, nuruti perintah Allah nek ana wong takok kon. Sama seperti para malaikat kon sujud ning Adam iku ora ndelok Adame, tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nek ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi aja tiru, sampean tidak cukup punya nyali tapi kan. Karena orang tuh kalau tidak ulama itu ngadepi malaikat itu tidak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu, kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik. Itu biasa sekali ngadepi malaikat. Bahkan cerita di hadis Sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa dicolak tenan. Warang dicolak malaikat Israel ya sampun tenan matur tenggeran. Ya Allah, jenengan gimana tuh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculak kok. Supaya itu nunjukno nak malaikat ya biasa saja. Ngadepi Nabi Musa diculak ya ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi, kalau malaikat pilihan yang ngadepi Nabi pilih. Buat sampai sampai ada keok. Sekarang Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus kejari Allah ya ngadepi Musa itu pilihanku, kalimu wah. Orang spesial, mesti dia tersinggung. Main selonang. Makanya Musa beritahu, jadi Nabi Musa, ana sofiyullah wa kalimu. Aku iki uang paling sering dingendikani pangeran. Jadi tidak mungkin Allah dikerso tanpa ngandani aku sih. Pede. Ana sofiyullah wa kalimu. Saya ini hamba pilihan, tidak mungkin ada prosedur nggak standar kayak begini. Tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing kalau. Akhirnya Israel kondom. Jenengan nampun siap, badhe kula pedhetnya. Durung. Wah, akhirnya setiap rono pamit. Tiap rono napa? Pamit. Bareng siap-siap malaikate sing diceluk. Yo, saiki siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja, seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, rojo kaget, rojo dredeg. Iku mana ya mah? Halo. Jadi saja ini bener, ajarannya Mudin begitu itu sudah nopo. Tapi kalau sampean duwe nyali nopo boh? Nak kula gak ada, insya Allah gak ada PD bawa dari kula. Kayak tenang malam. Ya itu tadi, karena seorang ulama tentu di hatinya ada Allah. Melihat makhluk itu yang mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri. Sehingga malah ya tenang saja kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat, ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Bu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut apa Anda tertarik? Tidak ya Allah. Dituduhkan surga neraka. Apa Anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Ngerti sekelompokan malaikat apa Anda tertarik? Ya tidak ya. Kenapa Anda tertarik? Mbok dudono pundi mawon tetep rumusé setunggal kuwi makhluk jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi hakon wali tenan ya kowe iku. Jadi dijak lawa aku swarga neraka roh alam malaikat alam tertarik abis. Ndak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya kan saya sudah tidak surga tetap rumusnya itu setunggal ya Allah. Tapi ya wae niku mau. Dodo kalau tertarik ambek sing gawe. Mulane kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan nyuwun makrifatullah apa. Kepen roh pangeran, kenal jenengan, memang butuh roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. Terus dari pangeran iya kowe pancen abdi hak. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris.
Ya kowe ae mau nata-nata ora paham ceritanya. Sithik-sithik Al-Fatihah ila bi Yazid Al-Bus to mlebu antare ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate wah. Ngus ora ro ilmiah blas ora roh napa? Sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik. Sing Fatihah sepeda motore kepengin. Paham ya? Jadi wong sing ora roh donya dienggo tawasul urusan dunya. Iku mbok kira-kira maksudno wis setuju apa napa? Lah wong wis anti dunya dienggo tawasul urusan apa? Dunya. Tapi sing muga disepuro pangeran. Mergo ora paham, dadi akeh disepurane. Tapi nek kula mate kae ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham. Jadi disepurane mergo ora paham. Ora paham. Muga ora paham dadekne napa? Disepuro. Faham ya kalau terangkan. Sehingga polemik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was saja. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yo ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah bulan yo ning dhuwur, posisi ne srengenge yo ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasjud. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak fisolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna semurni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab ridah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng orang salaman dilo ya dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, kanjeng Nabi dicekal sirai. La tasjud, kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda lizau jihad. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud, karena nanti ada imam, ada salah cipto, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Makanya akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kedua paling mandi pas sujud, sholat jenazah harus usah nopo sujud. Lembatan itu kisah nyata. Terus guyonannya Abu Nawas wong bedol, wong dene penyair. Suatu saat dene konjolati jenazah. Wong penyair kan ora ora karepe sholat jenazah. Walhasil dene sholat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal imam. Bar sholat dene eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, sholat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak sholati jenazah biasa ora sepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bariku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dene ngimami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Bro. Yo biasa. Orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling.
Oh, terkalah ya. Jadi Abu Nawas semuanya digebis. Ini gua Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nuwas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir. Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya, beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macam-macam. Urip-uripe guyon malah. Gus ahli malah. Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi itu butuhnya kalah. Dia ini ditonggo ahli falak, terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang titik bumi, titik sentralis macam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pinter kalah mbak ahli falak. Meneng. Tapi dia mantul, dia kalah. Wong terkenal pinter diterangno kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan. Kenapa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan. Juk tolong Abu Nawas. Abu Nawas bedak lo maling. Malayune mati. Wadep ngetan. Melayu mulon. Abu Nawas. Kan sudah tak bilangin, malingnya melayu ngetan. Nanti ya ketemu di titik. Oh jancok Abu Nawas. Dia mau butuh ora kalah. Butuhnya ora apa? Kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa kan? Mulane ahli falak itu jadi kita nemen-nemen. Nah ono maling malah dibedak. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya kalau bumi bulat bola betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah, lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah ya, akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani bicarakan itu, memang peka kan, sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan itu. Terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan, arahnya jelas kulon karena terpalnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya lu. Jadi kemana Indonesia nanti baru misal pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam yang kebales deh. Bisa bedak maling melayu mulon plegor. Mosok kalah wong pinter terus gak terima. Paham gitu. Terus ini masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman di mana ini sujud tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal arti.